Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Evans Alfahmi. Saya dari jurusan Sistem Informasi semester 5 UT UPBJJ Bandar Lampung. Video ini merupakan tugas praktikum 2 dari mata kuliah pemrograman berbasis desktop. Jadi tugasnya adalah kalian diminta untuk membuat aplikasi manajemen perpustakaan yang mempunyai fitur berikut, yaitu input data buku. Pada fitur input data buku, program harus memiliki data buku perpustakaan yang disimpan di dalam array. Setiap buku harus memiliki judul, penulis, kategori, dan status ketersediaan. Minimal terdapat 4 buku dari masing-masing kategori: fiksi, non-fiksi, teknologi, dan sejarah. Fitur yang kedua adalah peminjaman buku. Program harus memungkinkan pengguna untuk meminjam buku berdasarkan daftar buku yang tersedia. Pengguna dapat memilih banyak buku untuk dipinjam hingga mereka memasukkan input selesai. Jika buku yang dipilih tidak tersedia, sistem akan meminta input ulang hingga buku yang tersedia dipilih. Contoh formatnya seperti ini: buku, algoritma, dan pemrograman, statusnya dipinjam. Yang ketiga adalah pengembalian buku. Program harus memungkinkan pengguna untuk mengembalikan buku. Pengguna dapat memasukkan judul buku yang akan dikembalikan, dan status buku akan diubah menjadi tersedia. Jika buku yang dikembalikan tidak ada di dalam daftar peminjaman, sistem akan meminta input ulang. Fitur yang keempat adalah menghitung denda keterlambatan. Jika buku dikembalikan lebih dari 7 hari, maka pengguna akan dikenakan denda sebesar Rp5.000 per hari. Total denda akan ditampilkan setelah buku dikembalikan. Contohnya, misalkan terlambat 3 hari, maka dendanya adalah Rp15.000. Yang kelima adalah mencetak struk peminjaman dan pengembalian. Program harus mencetak struk peminjaman dan pengembalian yang berisi daftar buku yang dipinjam atau dikembalikan, status buku setelah transaksi itu dilakukan. Jika ada denda keterlambatan, total denda akan ditampilkan. Yang keenam adalah manajemen data buku untuk admin perpustakaan. Program harus memiliki fitur manajemen untuk menambah buku, mengubah informasi buku, dan menghapus buku dari daftar. Navigasinya harus memungkinkan pengguna adminnya itu untuk kembali ke menu utama. Saat mengubah atau menghapus, sistem akan meminta konfirmasi. Jika tidak valid, maka akan meminta input ulang. Jadi ini adalah aplikasi manajemen perpustakaan yang sudah saya buat menggunakan aplikasi VS Code. Nah, di sini saya membuat 2 buah kelas yang saya pisahkan, yaitu kelas buku dan kelas main. Nah, kelas buku itu fungsinya untuk membuat kelas bernama buku yang isinya itu judul, penulis, kategori untuk membuat objek buku. Kemudian pada kelas main itu berisi metode-metode untuk menangani program utama. Nah, dengan saya menambahkan import java.time.localDate. Fungsinya untuk menangani tanggal. Yang kedua adalah java.time.temporal.chronounit untuk menghitung selisih waktu dalam 1 hari. Nah, tanggal dan waktu ini dipakai untuk menangani metode peminjaman buku dan pengembalian buku. Nah, jika dijalankan, maka akan seperti ini. Nah, ketika program dijalankan pertama kali, metode yang pertama kali dipanggil adalah menu utama. Yang pertama adalah tampilkan, kedua peminjaman buku, yang ketiga pengembalian buku, yang keempat manajemen data buku untuk admin, yang kelima adalah keluar menggunakan loop switch. Nah, ketika yang pertama dipilih, maka akan menampilkan metode tampilkan daftar buku. Tampilkan daftar buku ini fungsinya untuk menampilkan daftar-daftar buku yang tersedia. Misalkan kita pilih 1.
Nah, di sini ada 16 buku yang tersedia. Ada Laskar Pelangi, Dilan, Ayat-ayat Cinta, Sejarah Indonesia, sampai dengan Napoleon Bonaparte. Dengan kategori fiksi, non-fiksi, teknologi, dan sejarah. Nah, itu fitur yang pertama. Kemudian fitur yang kedua adalah peminjaman buku. Nah, jika pada halaman menu utama kita menekan tombol 2, maka akan dipanggil metode peminjaman buku. Pada peminjaman buku ini, saya membatasi buku yang boleh dipinjam maksimal 5 buku. Nah, ketika kita memilih nomor 2, peminjaman buku, maka metodenya itu akan dijalankan proses peminjamannya. Yang pertama adalah menampilkan masukan judul buku yang ingin dipinjam, atau ketik selesai untuk berhenti. Nah, ini untuk membaca inputan yang akan kita masukkan, yaitu judul bukunya. Nah, jika judul bukunya itu ditemukan atau sama dengan judul buku yang tersedia, maka akan keluar teks yaitu buku berhasil dipinjam. Misalkan kita pilih Napoleon Bonaparte. Nah, kemudian akan mengulang dengan masukkan judul buku yang ingin dipinjam. Nah, itu akan sebanyak 5 kali. Nah, jika sudah lebih dari 5 kali, maka akan dibatasi dengan mengeluarkan peringatan maksimal 5 buku telah dipinjam. Atau misalkan bukunya sedang dipinjam, maka akan muncul buku sedang dipinjam. Atau kalau misalkan bukunya tidak ada, misalkan kita pinjam buku dengan judul unknown. Nah, dalam daftar buku ini, judul buku unknown tidak ditemukan. Maka, if yang terakhir adalah jika tidak ditemukan, maka akan menampilkan print judul buku tidak ditemukan. Nah, setelah itu dieksekusi, setelah bukunya misalkan kita pilih satu lagi, Perang Dunia 2, kita pilih selesai. Ketika sudah memilih selesai, maka akan dipanggil metode cetak struk peminjaman. Struk peminjaman buku yang akan menampilkan tanggal dan waktu yang pertama, kemudian akan menampilkan buku yang dipinjam. Ini objek buku yang judulnya apa, itu akan dipanggil. Misalkan tadi kita pinjam buku Napoleon Bonaparte. Nah, ini akan muncul di sini dengan statusnya menjadi dipinjam. Kemudian Perang Dunia 2 statusnya menjadi dipinjam. Kalau kita lihat ditampilkan daftar buku, kita kembali ke menu pertama, maka 2 buku ini statusnya menjadi dipinjam. Nah, untuk inputan yang ketiga yaitu pengembalian buku, fitur yang ketiga, kalau misalkan kita pilih, maka metode yang akan dipanggil adalah proses pengembalian. Nah, pada proses pengembalian itu yang pertama ditampilkan akan menampilkan print berupa masukan judul buku yang ingin dikembalikan atau selesai untuk berhenti. Ini maksudnya fungsinya untuk memberi kita kesempatan untuk memasukkan judul bukunya. Misalnya kita ingin mengembalikan buku Napoleon Bonaparte. Buku berhasil dikembalikan. Kemudian kita kembalikan lagi yang Perang Dunia 2. Nah, jika kita sudah selesai, ketik saja selesai. Nah, setelah itu akan dipanggil lagi, misalkan sudah selesai mengembalikan, akan mencetak struk pengembalian. Nah, struk pengembalian itu isinya adalah daftar buku yang dipinjam, yaitu judul bukunya apa. Yang pertama adalah tanggal pengembalian 24 Mei 2025. Judul bukunya adalah yang pertama Napoleon Bonaparte. Statusnya menjadi tersedia, keterangannya dikembalikan dengan tepat waktu. Kemudian judul buku yang kedua, Perang Dunia 2, statusnya tersedia, keterangannya dikembalikan tepat waktu karena pinjam dan dipulangkannya itu di hari yang sama. Jadi tidak ada denda. Nah, tetapi tugasnya adalah buku itu maksimal dipinjam selama 7 hari. Jadi jika lebih dari 7 hari maka akan dikenakan denda pada proses pengembaliannya.
kita ulangi, misalkan kita akan meminjam buku Bumi, kemudian sejarah Indonesia, selesai. Nah, buku Bumi dan sejarah Indonesia. Nah, ini struk peminjamannya. Tanggal meminjamnya 24 Mei 2025, yaitu Bumi dan sejarah Indonesia. Nah, karena saya sudah menggunakan mengimpor program Java untuk menangani tanggal dan waktu dan menghitung selisihnya, maka kita misalkan akan merubah tanggalnya. Ini kan misalkan tanggal 24. Nah, kita akan rubah menjadi tanggal 2 Juni, 3 Juni. Jadi kurang lebih dari 1 minggu. Masukkan judul buku yang ingin dikembalikan. Sejarah Indonesia. Kemudian selesai. Nah, maka pada struk pengembalian itu akan ditambahkan lagi metode untuk menangani denda. Jadi karena tanggal pinjamnya sudah disimpan, kemudian menggunakan program Java untuk menghitung berapa hari buku itu dipinjam dari tanggal pengembalian dikurang dengan tanggal pinjam. Nah, jika itu selisih harinya lebih dari 7 hari, maka akan dikenakan denda sebanyak Rp5.000 per hari. Nah, kemudian total denda itu sama dengan total denda ditambah denda. Maksudnya, jika misalkan di sini keterangannya adalah terlambatnya 3 hari, maka dendanya itu dikalikan dengan 3. 5.000 dikali 3 sama dengan 15.000. Karena ada 2 buku yang dipinjam, maka dendanya adalah 30.000. 15.000 ditambah 15.000. Nah, kemudian menu yang keempat, manajemen data buku. Nah, jika kita pilih yang keempat, maka akan menampilkan metode menu admin yang isinya itu adalah tambah buku, ubah buku, hapus buku, lalu kembali ke menu utama. Kalau misalkan pilih nomor 4, akan kembali ke menu utama. Kita pilih nomor 4 lagi, akan masuk ke dalam menu admin. Nah, untuk metode ini tambah buku, misalkan kita pilih nomor 1, judul bukunya adalah sepak bola masa lalu, sepak bola zaman dahulu. Penulisnya misalkan Fulan, kategorinya sejarah. Nah, maka akan memanggil lagi metode nambah buku, akan menampilkan buku yang sudah ditambahkan, yaitu judulnya apa, sepak bola zaman dahulu, penulisnya adalah Fulan, kategorinya sejarah, kemudian buku berhasil ditambahkan. Kalau misalkan kita kembali, kita pilih lagi nomor 1, akan ada buku yang baru, yaitu sepak bola zaman dahulu. Masih ke menu admin. Sekarang kita ubah buku. Nah, ini adalah metode untuk mengubah buku. Masukkan judul buku yang ingin dirubah. Sepak bola zaman dahulu. Apakah Anda yakin ingin mengubah data buku ini? Ya. Judul baru, misalkan industri sepak bola modern. Penulisnya masih tetap Fulan, kategorinya dirubah menjadi teknologi. Status tersedianya adalah true. Ya, kalau kita periksa nanti, kita kembali. Nah, bukunya sudah berubah menjadi industri sepak bola modern.
dengan kategori menjadi teknologi. Kita kembali lagi ke menu admin. Yang ketiga atau yang terakhir adalah hapus buku. Nah, ini adalah metodenya. Jadi ketika kita pilih hapus buku, metode hapus buku itu akan dipanggil. Masukkan judul buku yang akan dihapus. Industri sepak bola modern. Apakah Anda ingin menghapus buku ini? Ya, buku berhasil dihapus. Kita misalkan kembali, kita lihat daftar bukunya. Nah, bukunya sudah terhapus. Buku industri sepak bola modern sudah dihapus. Jadi seperti ini tugas praktikum yang kedua dari mata kuliah pemrograman desktop. Dan ini adalah tugas yang saya buat. Sekurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.